kita akan membahas mengenai doa Bapa Kami. Doa ini sering kita jumpai dalam dua versi, yaitu Matius dan Lukas. Nah, tentu sudah sangat banyak penulis berusaha membandingkan kedua versi ini. Tetapi apa yang menarik perhatian yaitu kedua versi ini mengungkapkan permohonan agar Sang Bapa memberikan kita makanan yang secukupnya. Nah, Yesus di dalam versi Matius mengajarkan para muridnya untuk meminta makanan yang secukupnya pada hari ini. Sedangkan di dalam versi Lukas, makanan secukupnya diminta untuk setiap hari. Ada kata perbedaan yaitu pada hari ini dan setiap hari. Di dalam versi Matius, Yesus tampil sebagai seorang guru Yahudi yang sangat tegas mewartakan kedaulatan Allah, yang kini olehnya disapa sebagai Bapa dan bahkan Bapa Kami. Kedaulatan tersebut dimiliki oleh Allah yang menguasai seluruh semesta, namun yang sekaligus begitu akrab dengan manusia. Berkat kehadiran Kristus, dampak dari pengakuan atas kedaulatan Allah yang agung namun akrab itu adalah kesediaan dari pihak manusia untuk percaya bahwa Ia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Seluruh sejarah hidup kita benar-benar berada di dalam tangannya. Dalam semangat itu, salah satu potongan khotbah di bukit memberi inspirasi yang sangat mendalam. Baik di dalam versi Matius maupun Lukas muncul khotbah Yesus tentang kekhawatiran, yaitu tertulis dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 dan Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Kecuali ada beberapa perbedaan kecil. Kedua versi nyaris sama, namun yang menarik versi Matius menaruh satu kalimat terakhir yang tidak kita temukan di dalam versi Lukas, yaitu sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam Matius 6 ayat 34. Nah, tampaknya ketidakkhawatiran pada hari besok adalah sebuah wujud pengakuan pada kedaulatan Allah yang mengakrabkan dirinya bagi kita. Nah, sebaliknya, sikap khawatir akan hari esok sesungguhnya dapat menjadi tanda kurangnya iman kepada Allah yang berdaulat itu. Salah satu wujud spiritualitas yang mengakui kedaulatan Allah yang penuh rahmat itu adalah dengan menikmati rahmat itu hari ini dan tidak mengkhawatirkan hari besok. Dengan semangat semacam itulah doa Bapa Kami di dalam versi Matius berujar, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagaimana dengan versi Lukas? Nah, penulis Injil Lukas juga merupakan penulis kitab para rasul, memiliki sudut pandang spiritual dan teologis yang berbeda. Jika kita mempergunakan kacamata Matius untuk menilai permohonan setiap hari di dalam Injil Lukas, maka dengan mudah kita dapat tergoda untuk mempertanyakan penulis Lukas yang seolah-olah tidak percaya pada pemeliharaan Allah setiap hari. Sebab bukankah setiap hari berarti hari ini, hari besok, hari lusa, dan hari-hari sesudahnya? Bukankah kita diajarkan untuk tidak mengkhawatirkan hari besok? Penulis Injil Lukas sesungguhnya sangat menyadari bahwa penyerahan diri kepada Allah yang berdaulat itu harus menjelma ke dalam ketidakkhawatiran akan hari esok. Ia juga memasukkan ucapan Yesus tentang kekhawatiran dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Akan tetapi, perhatian utama Lukas sesungguhnya ada di tempat lain, yaitu pada kehadiran Allah di dalam sejarah hidup manusia, yaitu setiap hari, bahkan hari demi hari. Jika Allah setia kepada manusia,
bukan hari ini saja, melainkan setiap hari. Maka kehadiran Immanuel, artinya Allah beserta kita, itu mengundang umat beriman untuk juga mengakui imannya setiap hari. Nah, tidaklah mengherankan jika Lukas memang sangat menyukai tema setiap hari untuk mengekspresikan pentingnya sikap hidup para murid Kristus. Itulah sebabnya dengan sangat sengaja penulis Injil Lukas memberikan penekanan lebih pada panggilan mengikut Kristus dibandingkan dengan versi Matius. Demikian versi Matius yang berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus merangkul dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Namun dalam versi Lukas berbunyi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, tertulis dalam Lukas 9 ayat 23. Nah, pentingnya setiap hari bagi penulis Injil Lukas sesungguhnya mencerminkan keyakinannya bahwa sebagaimana Allah menyatakan kesetiaannya dari hari ke hari, demikian pun orang percaya diundang untuk menyatakan imannya dengan penuh kesetiaan pula dari hari ke hari. Maka jelaslah perbedaan penekanan antara versi Matius dan versi Lukas. Yang satu menekankan kedaulatan, yang lain menekankan kesetiaan. Yang pertama, memusatkan perhatian pada hari ini. Yang kedua, mengajak pembacanya untuk percaya pada keterlibatan Allah di dalam sejarah hidup setiap hari.